Shalom, selamat pagi buat anak-anak yang hebat-hebat. Saat ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan untuk ibadah kita di hari ini akan ditemani oleh Miss Ika dan juga Miss Rani. Ya, dan mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berkata selamat pagi Bapa. Kita menyanyi dengan sungguh ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal, sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga sampai saat ini kami bisa menikmati nafas hidup. Kami masih sehat, kami percaya itu merupakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati setiap ibadah yang kami laksanakan di hari ini. Biarlah ibadah yang kami laksanakan mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya semuanya mau jadi hanya di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan masuk di dalam puji-pujian. Dan mari sama-sama kita akan pujian berkata happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ye ye. Happy ya ya ya,
mari kita bersukaria. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan itu? Mari kita bersukaria. Pakai lebih cepat lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan itu? Mari kita bersukaria. Anak hebat, sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Mistika persilakan duduk kembali dan mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Miss Devi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar di hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini Miss Evi akan membawakan sebuah cerita tentang seseorang yang ada di kota Yeriko. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, Yeriko ini dulunya salah satu kota yang dihancurkan oleh Yosua. Nah, tetapi sudah dibangun kembali, dan satu ketika pada masa Tuhan Yesus mulai menjalankan penginjilan ke semua wilayah pada masa itu, ia akan melewati sebuah kota yang namanya kota Yeriko. Anak-anak semua, di Yeriko ini ada satu orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, ya, namanya Sakeus. Sakeus ini setiap hari bertugas untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang yang ada di kota Yeriko. Karena tugasnya sebagai pemungut pajak ini, banyak orang-orang di Yeriko tidak menyukai Sakeus. Karena ternyata Sakeus
seketika mengumpulkan pajak, dia mengirimkan kepada pemerintah, tetapi sebagian besar disimpan untuk dirinya sendiri. Nah, satu ketika dia mendengar bahwa Yesus akan melewati kota Yeriko. Sakeus ini penasaran, sebenarnya siapa sih Yesus itu, yang dikatakan bahwa dia anak Allah dari Nazaret. Siapa sih dia? Lalu karena penasaran, orang banyak juga ikut ingin melihat Yesus datang dan melewati Yeriko. Maka karena tubuh Sakeus ini pendek, sehingga di kerumunan banyak orang itu semuanya yang orang besar-besar, badannya lebih besar dari Sakeus, mengakibatkan Sakeus tidak dapat melihat ke jalan raya. Lalu ia mulai mencari cara bagaimana caranya supaya ia tetap bisa melihat Yesus. Anak-anak dia mulai melihat tuh ada sebuah pohon di pinggir jalan. Nah, pohon ini namanya pohon ara. Dia mulai naik ke atas pohon itu, duduk di ranting yang rantingnya agak menjurus ke jalan supaya ia bisa melihat Yesus. Ketika ia duduk, ia juga memastikan dirinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ketika dia sedang duduk, tibalah waktu untuk Yesus melewati kota Yeriko. Ketika Yesus lewat, ternyata Yesus melihat Sakeus ada di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu." Sakeus senang sekali. Ternyata seseorang yang sedang dinantikan Sakeus, yang buat Sakeus penasaran, yang disebut dengan anak Allah, ingin datang dan tinggal di rumah Sakeus, ingin menumpang di rumah Sakeus. Ternyata anak-anak sekalian, apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk tinggal di rumah Sakeus tidak disukai oleh orang-orang yang ada di kota Yeriko. Orang-orang menganggap Sakeus sebagai orang berdosa, sebagai orang yang tidak pantas untuk mendapat tamu seperti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mulai membawa Sakeus pergi ke rumah Sakeus. Di rumah Sakeus, anak-anak, ternyata Sakeus setelah membawa Yesus ke rumah, menjamu Yesus di rumahnya, Sakeus sangat senang. Sehingga Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku akan menjual sebagian, aku akan menjual harta milikku, sebagiannya akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika selama dia bekerja sebagai pemungut pajak, ternyata ada pajak yang diambil semena-mena dari orang-orang penduduk Yeriko, akan ia kembalikan." Di sini Tuhan Yesus sangat senang karena ternyata Sakeus mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Ya, Sakeus diselamatkan di sini, anak-anak, karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu ketika dia mengatakan seperti itu, anak-anak yang diberkati Tuhan, ya, ketika dia bilang, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Jika sesuatu atau sekiranya ada yang kuperas dari orang-orang, akan kukembalikan." Lalu dia bilang, "Akan kukembalikan empat kali lipat." Ya, jadi akan dikembalikan 4 kali lipat kepada orang itu. Lalu ternyata anak-anak yang diberkati Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus ke rumah Sakeus itu mendatangkan kehidupan baru bagi Sakeus. Ya, ketika Sakeus turun cepat-cepat bawa Yesus ke rumahnya, itu sebenarnya Yesus sudah datang dan membawa kehidupan yang baru untuk Sakeus, untuk meninggalkan kehidupan lamanya Sakeus yang mengumpulkan harta orang lain untuk dirinya, mengumpulkan keuntungan dari orang-orang di kota Yeriko untuk dirinya sendiri. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan datang menyelamatkan setiap orang yang mendapat kasih karunia daripadanya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kisah Sakeus ini. Yang pertama adalah tekad Sakeus untuk bertemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar dari orang-orang bahwa Yesus yang disebut dengan anak Allah dari kota Nazaret itu akan melewati kota Yeriko. Dia mendengar lalu penasaran dan bertekad untuk bertemu dengan Yesus. Ya,
Kitab Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita harus belajar yang pertama tekad kita untuk bertemu dengan Yesus. Jadi bagaimana kita mau bertemu dengan Yesus? Ya kita berdoa, kita baca firman Tuhan ya, kita tetap memegang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Lalu yang kedua adalah Sakeus merasakan sukacita yang besar dalam hidupnya, yang melepaskan ia dari rasa bersalahnya selama ini. Bayangkan anak-anak kalau misalnya Tuhan Yesus tidak memanggil Sakeus untuk turun dari pohon ara itu dan mengatakan kepada Sakeus bahwa ia akan menumpang di rumahnya. Mungkin Sakeus selamanya akan hidup dengan rasa bersalah dan akan selamanya hidup dengan kesalahan-kesalahan yang ia buat ya, mengumpulkan mengumpulkan uang, mengumpulkan pajak dari orang-orang di kota Yeriko untuk membuat dirinya kaya ya. Lalu yang ketiga adalah Sakeus mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Kata Tuhan Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan besar dalam rumahmu ya. Jadi bukan hanya berlaku untuk Sakeus, tapi semua orang yang tinggal dalam rumah Sakeus itu akan sudah mendapat berkat dari Tuhan ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita merasakan sukacita ketika hidup kita berserah kepada Yesus dan Yesus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan bukan cuma kita, tetapi juga semua orang yang ada dalam rumah dengan kita. Nah, anak-anak yang berkati Tuhan, pandemi COVID-19 terus ada di Indonesia, bahkan semakin hari semakin bertambah. Bahkan kabarnya di kota Jakarta itu tempat tidur untuk para pasien COVID sudah mulai sedikit. Nah, artinya bahwa pasien COVID bertambah sangat cepat di beberapa hari terakhir. Apakah dan siapakah yang akan menolong kita di saat seperti ini? Bahkan di Tobelo saja sudah meningkat pasien COVID. Lalu siapakah yang akan menolong kita? Nah, kita belajar dari kisah Sakeus. Yang pertama, tekad kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita terus mendoakan kota kita, mendoakan para dokter, para perawat, bahkan semua tenaga medis yang bertugas supaya mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan atas kota kita, penyertaan Tuhan atas kota kita. Lalu kita terus merasakan menikmati sukacita Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita terus bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. COVID-19 mungkin akan lama berakhir, tetapi kita tetap akan menikmati berkat Tuhan seperti berkat kesehatan. Kita sehat, kakak sehat, adik sehat, mama papa sehat, oma opa sehat. Semua di sekeliling kita, kita menikmati berkat Tuhan berupa kesehatan. Itu adalah berkat terbesar bagi hidup kita yang saat ini kita butuhkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Amisafi akan tutup firman Tuhan dengan membaca kitab Lukas pasal 19. Ini cerita tentang Sakeus tadi ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang-orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi anak-anak yang diberkati Tuhan,
Tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah akan datang dan menyelamatkan setiap kita yang menaruh harapan kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan akan datang untuk menolong setiap kita dalam situasi-situasi sulit kehidupan kita. Asalkan sebagai anak-anak Tuhan kita tetap memegang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami berdoa, biarlah kami semua boleh belajar dari kisah Sakeus yang boleh mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya, boleh mengalami sukacita ketika Yesus boleh hadir dan tinggal di rumahnya. Bapa yang baik, berkati kami semua anak-anak-Mu, anak-anak SD Manggala Perkasa. Biarlah kami boleh belajar dari kisah Sakeus ini dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama di situasi-situasi sulit ini kami boleh terus berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi semua tenaga medis yang bekerja dari dokter, perawat, bahkan semua yang terkait. Berdoa biarlah mereka boleh terus diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melayani setiap pasien COVID. Dan biarlah selama mereka melayani, mereka tetap dimampukan, dilayakan oleh Tuhan, dan berkat penyelamatan dari Tuhan ada atas setiap mereka. Berkati papa mama kami dalam kehidupan setiap hari, aktivitas, pekerjaan, pelayanan, bahkan mengerjakan usaha-usaha yang sedang Tuhan percayakan. Biarlah semua terus ada dalam penyelamatan dan berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kemampuan, berkat sukacita yang besar ada atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan kami, guru-guru di sekolah, kami di rumah, orang tua di tempat kerja, bahkan di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari sama-sama kita angkat satu pujian berkata, Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang telah kami laksanakan di hari ini Tuhan. Berkatilah kami setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah di hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini hamba berdoa buat anak-anak SD Manggala Perkasa yang di hari ini adalah hari pertama mereka mengikuti ulangan UTS. Biarlah Kau memberkati mereka dengan kepintaran, dengan hikmat-Mu Bapa, selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus, sehingga apa yang telah mereka persiapkan untuk mengikuti ulangan di saat ini, mereka bisa menjawab setiap soal-soal dengan baik karena mereka telah mempelajari semua itu dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga hamba berdoa buat setiap orang tua murid yang ada, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap orang tua murid yang ada Tuhan Yesus. Bahkan juga buat guru-guru yang ada di SD Manggala Perkasa, biarlah Engkau selalu memberkati dengan hikmat bahkan kebijaksanaan-Mu menjadi bagian atas setiap guru-guru yang ada di sekolah ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga saat ini kami bersepakat mendoakan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta Bapa. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami terus meminta berseru kepada Engkau Tuhan Yesus.
Biarlah virus corona yang sampai saat ini masih ada di bangsa kami Tuhan, kami minta Tuhan Yesus biarlah semua ini bisa cepat berlalu, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus bisa berjumpa kembali seperti sedia kala lagi Bapa. Kami bisa bertemu dengan anak-anak murid kami dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan kota kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya mau terjadi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak hebat, demikianlah ibadah kita di hari ini. Dan Miss Ika dan Miss Rani ingin mengucapkan selamat ulangan buat anak-anak semua. Semoga kalian bisa menjawab setiap soal-soal dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, God bless you, bye-bye.